Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN. Marilah kita belajar bersama. Namun sebelumnya marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak masih semangat? Mari kita belajar bersama untuk mempelajari tentang perumusan Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada minggu lalu anak-anak sudah Bapak sampaikan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Namun kita ulangi lagi agar lebih jelas, anak-anak, bahwa sidang BPUPKI dilakukan 2 kali, namun di tengah-tengah antara sidang pertama dan sidang kedua ada sidang, yaitu sidang panitia 9 pada masa reses atau masa tidak sidang resmi sidang BPUPKI. Sidang yang pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Di situ menghasilkan tentang rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Ketiga rumusan yang disampaikan oleh 3 tokoh pendiri negara ini akhirnya oleh Soekarno diberi nama Pancasila, yaitu sidang 1 Juni 1945. Kemudian setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia 9. Tujuannya untuk merumuskan persiapan sidang kedua dalam proses untuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pembentukan panitia 9 ini, akhirnya panitia 9 bisa merumuskan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Karena panitia 9 ini bertujuan untuk menyiapkan persiapan tentang perumusan Pancasila yang akan disampaikan dalam sidang kedua BPUPKI. Sehingga pada tanggal 22 Juni sidang panitia 9 bisa menghasilkan yang disebut dengan Piagam Jakarta ini. Kemudian hasil sidang pada masa reses yang oleh panitia 9 disampaikan pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Di dalam sidang kedua ini, panitia 9 melaporkan pada ketua BPUPKI tentang hasil pelaksanaan dari panitia 9, yang akhirnya disepakati bahwa rumusan Pancasila ditetapkan nantinya akan digunakan dalam sidang PPKI. Itu anak-anak dalam sidang BPUPKI. Kemudian setelah BPUPKI merampungkan tugasnya, Jepang membubarkan, kemudian membentuk PPKI. Pembentukan PPKI ini tujuannya adalah untuk melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Serangkaian peristiwa terbentuknya PPKI ini melaksanakan tugasnya, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI mengesahkan rancangan hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan tentang lembaga pembantu presiden, yaitu Komite Nasional Indonesia Besar. Kita ketahui bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara tidak langsung sudah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 masuk dalam rumusan hukum dasar yang di dalamnya ada pembukaan atau disebut dengan mukadimah. Itu anak-anak tentang serangkaian peristiwa perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI sampai dengan sidang PPKI. Anak-anak semuanya, untuk lebih nanti memperdalam pengetahuan, anak-anak pelajari LKS, silakan buku modulnya dibuka pada halaman 13. Halaman 13 ada skema LKPD yang nomor 4. Skema tentang proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Tolong nanti dikerjakan di buku tugas. Kemudian dilanjutkan dengan halaman berikutnya, halaman 19.
halaman 19, di situ ada tulisan rumusan Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta, kemudian rumusan Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti anak kerjakan kolom yang nomor 4. Yang kolom pertama kesimpulan isi Piagam Jakarta, yang kolom kedua rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir adalah LKPD halaman 23. LKPD halaman 23, di situ ada susunan keanggotaan PPKI. Sebagai contoh, kolom 1 keanggotaan Insinyur Soekarno